Sudah terlihat Pak Edi ya? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini safety moment saya akan coba singgung tentang radiasi, termasuk juga nanti radiofrekuensi radiasi. Beberapa materi sudah pernah saya berikan waktu webinar tentang industrial hygiene, tentang radiasi. Jadi radiasi itu bisa menimbulkan gangguan pada tubuh manusia, di human health hazard. Dan di dalam dunia keselamatan dan kesehatan kerja ada dua jenis radiasi yang dikenal. Pertama adalah radiasi pengion, ionizing radiation. Energinya tinggi, karena energi tinggi dia bisa merusak, bisa mengganggu elektron di dalam atom sehingga menyebabkan kerusakan biologis dan juga bahkan sampai level molekuler, jadi cukup dalam, dan ini biasanya penyebab kanker, mutagenik, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah radiasi non-pengion, bukan pengion. Energinya lebih rendah, foton energinya itu lebih kecil daripada 12,4 elektron volt, dan panjang gelombangnya 10 nanomikron. Di gambar di bawah ini diberikan secara sederhana saja mana yang non-ionizing radiation, mana yang ionizing radiation. Ionizing pada dasarnya adalah yang X-ray, gamma ray, beta, dan sebagainya. Sebagian dari ultraviolet juga masuk ke dalam ionizing radiation karena energinya juga masih cukup tinggi. Sementara yang non-ionizing radiation seperti dilihat energinya rendah di sebelah kiri, frekuensinya juga cukup rendah. Ini gambaran bentuk lain daripada gambar tadi. Berdasarkan energinya di sini diberikan untuk gamma ray itu 1,24 mega elektron volt sampai cahaya tampak itu 1,24 elektron volt, jadi cukup rendah. Sebagian dari ultraviolet seperti saya bilang masuk ke dalam ionizing radiation karena cukup tinggi tingkat energinya. Bahaya dari non-ionizing radiation, radiasi bukan pengion, bagi tubuh manusia, mata terutama, laser dan sebagainya itu berbahaya bagi mata, ultraviolet, kemudian juga bisa menyebabkan kebakaran kulit, infrared, inframerah, ultraviolet juga menyebabkan itu, bisa kerusakan dari organ internal, bisa menyebabkan kanker, ultraviolet, menyebabkan rasa pusing, berputar, kemudian juga mengganggu circadian rhythm, ritme tubuh, dan juga sel membran. Di sisi lain, dia juga bisa menyebabkan adanya panas dan menyebabkan terjadinya kebakaran. Jadi ada studi, ada cukup banyak studi yang sudah menyatakan bahwa radiasi optikal, jadi cahaya tampak, itu bisa menyebabkan panas pada permukaan, lalu bisa menjadi sumber nyala, sumber api, atau juga bisa terjadi proses fotokimiawi yang juga menimbulkan panas dan bisa menyebabkan kebakaran. Untuk radiofrekuensi radiasi, seperti kita lihat, kalau boleh kembali sebentar di sini, radiofrekuensi itu di sini, dan nanti Pak Dirjen bisa jelaskan, 5G itu di 3,5 GB sampai puluhan gigabyte, jadi jatuhnya di panjang gelombang sini, di frekuensi sini. Nah, radiofrekuensi itu bisa menyebabkan induced electrical current dan electrical voltage di struktur yang kondusif seperti baja dan sebagainya. Dan kalau ada gap di struktur tadi, maka bisa timbul spark, sumber nyala, sumber api. Ya, ini ada standarnya untuk melihat penyebab terjadinya spark oleh radiofrekuensi radiasi. Kalau nanti ada yang membutuhkan, saya bisa kirim lewat chat. Kemudian health hazard untuk radiofrekuensi karena energinya memang rendah, bisa menimbulkan panas dan juga bisa menimbulkan kerusakan pada jaringan-jaringan tubuh, luka bakar pada dasarnya. Dan juga electric field-nya itu bisa menimbulkan cukup tegangan listrik yang cukup dan bisa menimbulkan electric shock. Ada standarnya untuk elektromagnetik radiofrekuensi, radiasi. Di sini diberikan, kalau tadi 3,5 giga itu kira-kira ada di sini.
sampai puluhan giga. Jadi power density-nya dibatasi untuk paparan bagi manusia yang aman untuk 8 jam kerja itu 100 watt per meter persegi. Ya, ini saya ambil dari TLV dari Amerika yang biasa digunakan untuk membatasi paparan-paparan bahan kimia dan juga kondisi fisik di tempat kerja bagi pekerja. Itu saja dari saya. Sorry, satu lagi 5G, mungkin nanti Pak Dirjen bisa jelaskan juga. 5G ini spesifik karena jumlah kerapatan antenanya itu lebih tinggi dan juga disebut beamforming antena, jadi mengarahkan gitu. Cukup banyak pertanyaan di bidang keselamatan. Apakah dampak bagi manusia dengan tingginya antena tadi, jumlah antena, dan sampai sekarang belum ada jawabannya, masih diselidiki apakah ada dampaknya bagi manusia. Itu saja dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian safety moment-nya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Waktu kami persilahkan Pak Dirjen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ketika diundang, saya diundang oleh Pak Edi untuk menyampaikan paparan ini, jujur aja saya agak minder sebenarnya kalau di BKTF. Karena kalau kumpul di BKTF ini insinyur banget gitu loh. Kalau saya ini udah insinyur coret nih Pak. jadi mohon maaf nanti materi-materi saya ini nggak terlalu banyak yang engineeringnya gitu. Banyak yang bersifat policy, regulasi dan sebagainya. Let's kita discuss lah ya Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi sharing knowledge saja buat Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua di BKTF. Saya mohon maaf kalau tidak terlalu engineering bahan yang bisa saya siapkan sore ini gitu. Yang pertama, izinkan saya mulai dari landscape ya. Sebenarnya kalau kita bicara transformasi digital di Indonesia ini, kondisi kita itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Indonesia ini memang cukup unik ya, negara yang besar dengan penduduk sampai 774 juta orang gitu. Dan internet usersnya sudah mencapai di angka 202 juta. Berarti sudah ada 73,7% masyarakat yang sudah terpapar radiasi internet. Jadi udah nggak bisa lepas Pak. Dan rata-rata itu sudah mencapai 9 jam sehari di depan screen HP ya khususnya gitu. Jadi mungkin macam-macam dikombinasikan dengan screen PC dan sebagainya itu sudah di kisaran 9 jam sehari. Nah, ini angka yang cukup besar sebenarnya, dan artinya hidup kita di ruang digital itu ternyata udah banyak sekali gitu, udah tanpa sadar kita walaupun masih 2 dimensi, dan apalagi nanti setelah kita masuk ke metaverse gitu, kita tambah masuk lagi di ruang digital 3 dimensi, dan itu akan membuat kita make new perception terhadap ruang digital itu. Ini kondisi kita ya, dan growth dari pertumbuhan digital ekonomi juga cukup pesat di angka 124 miliar dolar diperkirakan di akhir tahun 2024. Untuk akhir 2030 di Indonesia itu sudah mencapai angka 330 miliar dolar. Ini sudah lebih besar dari pendapatan digital ekonomi seluruh ASEAN. Jadi ini pertumbuhan kita Bapak Ibu sekalian lumayan pesat gitu, dan transaksi year on year-nya juga growth-nya sampai 31,5% di tahun 2022 ini. Projection-nya itu sampai 530 triliun. Dan sumbangan dari digital skill workers, pekerja digital itu sudah berkontribut di angka 4,4 triliun di akhir tahun 2030. Jadi ada 26 juta job baru yang nanti akan menyentuh usaha-usaha digital, termasuk di UMKM yang ada di sana. Ini kira-kira landscape industri kita ya secara keseluruhan.
Nah, apalagi setelah hadirnya COVID-19, Bapak Ibu sekalian, pandemik ini makin parah kita terpaparnya dengan radiasi digital ini. Makin dipercepat kita dengan usaha berpindahnya atau pemanfaatan ruang digital ini. Next slide. Kita lihat sekarang udah biasa ini Pak, kita webinar, diskusi, bahkan belajar mengajar dan sebagainya sudah menggunakan ruang digital. Bekerja juga begitu, sudah mulai mau normal lagi. Sekarang Jakarta keluar lagi peraturan 50% WFH karena Omikron dan seterusnya. Jadi ini kayak yoyo aja, turun naik. Jadi intinya pemanfaatan ruang digital ini merupakan keniscayaan pada kita gitu. Tanpa sadar lifestyle juga berubah. Kita udah mulai belanja pesan jarak jauh dan sebagainya, ini sudah mulai menjadi kebiasaan masyarakat. Dan penting juga kita lihat bahwa akselerasi industri 4.0 itu menjadi yang tadinya kita baru konsep-konsep, sekarang dengan pandemi COVID-19 ini jadi tambah cepat, harus dipercepat prosesnya. Karena kalau enggak kita akan ketinggalan dari segi produktivitas dan sebagainya. Demikian juga di bidang kesehatan, keuangan ini luar biasa. Di industri keuangan, perubahan lifestyle masyarakat untuk memanfaatkan industri digital dalam konteks sehari-hari di bidang keuangan ini sudah luar biasa besarnya. Nah untuk itu kan kita pasti harus anticipate ya sebagai negara gitu. Sebagai bangsa ini mau kemana nih, kondisinya sudah sebegitu, masyarakat lifestyle berubah, terus bagaimana roadmap digital Indonesia ke depan untuk accelerate itu. Presiden ini memberikan beberapa arahan ya. Pertama, percepat tuh selesaikan urusan infrastruktur. Kenapa infrastruktur jadi isu yang pertama? Karena infrastruktur itu prasyarat. Jadi konektivitas itu dasar sebelum kita melakukan transformasi digital yang lain. Belum bisa pakai aplikasi, platform, memanfaatkan data dan sebagainya, nggak bisa sebelum ada connectivity dulu. Jadi urusan infrastruktur harus beres. Nah beresnya itu Bapak Ibu sekalian nggak cuma di kota besar. Beres ini harus sampai di pelosok-pelosok tanah air. Gimana bisa percepatan pembangunan infrastruktur sampai di pelosok-pelosok tanah air. Jadi visi membangun infrastruktur nyata seperti jalan, listrik, jembatan dan sebagainya ini harus lengkap sekarang dengan infrastruktur digital, sehingga ketersediaan aksesibilitas itu menjadi prasyarat dasar. Kemudian accelerate masalah national data center supaya bisa digunakan. Ujungnya kan transformasi digital ini pemanfaatan data dan informasi, sehingga dalam pengambilan keputusan, proses bisnis kita dan sebagainya itu didasarkan pada pengolahan data dan informasi. Nah, kita bisa bagi menjadi 4 Bapak Ibu sekalian yang menjadi roadmap-nya untuk infrastruktur atau digital Indonesia itu. Pertama digital infrastructure, yang kedua digital government, yang ketiga digital ekonomi, dan yang keempat adalah digital society. Infrastruktur saya sudah sampaikan ini prasyarat. Nah, pemerintahnya juga harus pemerintah digital, karena pelayanan publik dan sebagainya ini tidak bisa lagi kita kedepankan dengan pendekatan model yang lama atau konvensional. Pemerintahnya harus menjadi pemerintahan digital, pemerintahan yang basis pelayanannya dan pengambilan keputusannya harus berdasarkan proses digital. Itu juga menjadi strategik kedua. Strategik ketiga yaitu digital ekonomi. Apalagi setelah tahun ini, tahun Indonesia menjadi presidensi G20, maka digital ekonomi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengambil momentum G20 itu untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia paling tidak di kawasan ASEAN dan Asia Tenggara ya. Bahwa Indonesia adalah the biggest country di ASEAN yang pertumbuhannya paling cepat dalam pembangunan, dalam pemanfaatan digital ekonomi. Dan yang paling permanen berikutnya adalah mendigitalkan masyarakat. Ini yang paling sulit sebenarnya,
karena disparitas dari tingkat pendidikan masyarakat yang sangat jauh dari banyak sekali di pedesaan, di daerah-daerah pelosok yang masih illiterate gitu, belum terliterasi secara digital. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ini masalah sosial, budaya dan kultur ini pasti akan terdampak dengan adanya perubahan digital society ini. Nah, landscape ini coba kita terjemahkan Bapak Ibu sekalian, pertama di sisi infrastruktur. Kalau kita bicara infrastruktur digital, bolehlah kita bagi menjadi 3, yaitu untuk backbone-nya, kemudian untuk middle mile dan last mile. Backbone ini adalah jaringan yang menghubungkan kota-kota besar atau antar kota, antar provinsi, antar pulau, dan seterusnya. Ini semua mengandalkan fiber optik karena kita ingin mentransformasi informasi dalam jumlah yang sangat besar. Dan trafficnya ini sangat eksponensial, maka membangun backbone ini harus sekali bangun selesai untuk kebutuhan 5-10 tahun ke depan. Jangan sampai backbone-nya tertinggal gitu, karena backbone itu wajib menghubungkan semua kota-kota besar. Izin Pak, halo Mbak Evi. Ya. Izin Pak, telepon Pak Menteri jadi. Iya, ya, silakan. Ya, ya. Saya kembali lagi, jadi infrastruktur ini dibagi 2 Pak, bagi 3 ya tadi, kabel optik untuk fiber untuk backbone. Nah, di antara backbone ini juga ada middle mile, jadi yang menghubungkan misalnya antar BTS, backhaul dan seterusnya di dalam di dalam kota. Nah, ini memang idealnya juga masih fiber optik, tapi tidak sedikit juga yang masih mengandalkan metrolink untuk menghubungkan itu. Bahkan ada yang terpaksa harus pakai satelit juga. Nah, ini kondisi di negara kita itu kalau backbone kita sudah 342.000 kilometer kurang lebih kabel optik kita ya, baik kabel darat maupun kabel laut gitu, yang menghubungkan seluruh ibu kota kabupaten. Nah, untuk layer ini saya rasa Indonesia sudah cukup kuat Bapak Ibu sekalian. Jadi di layer backbone bolehlah kita anggap kita sudah almost finish lah gitu, almost done gitu. Isu kita sebenarnya di last mile. Karena last mile ini masih banyak desa-desa yang belum connected dengan broadband. Kan ada 2 ini, fixed broadband dan mobile broadband. Nah, kita ingin menuntaskan terutama dengan mobile broadband, khususnya 4G. Karena 4G itu defaultnya landscape dasar untuk memberikan kesempatan masyarakat connect ke dunia digital dengan koneksi data atau komunikasi data atau broadband. Yang lain baru kemudian saya ibaratkan 4G itu kalau kayak ruangan tuh karpet Pak gitu. Jadi karpet tuh yang penuhin semua ruangan. Nah, kemudian furniture itu adalah 5G gitu. Jadi ada kursi, ada meja dan sebagainya di dalam ruangan itu 5G yang nanti akan berkembang tumbuh sesuai dengan demand. Nanti saya cerita detailnya tentang 5G. Tapi kalau 4G itu sudah harus di seluruh pelosok tanah air harus tersedia. Nah, ini kita akan selesaikan sampai akhir tahun 2022 ini. Karena berdasarkan identifikasi, data yang kita peroleh itu 12.500 desa
dari 83.000 desa yang belum ada konektivitas 4G. Ini kita selesaikan dengan injection APBN. Tidak lagi menunggu telco operators, karena kalau di kota-kota besar itu kan semua dibangunnya oleh telco operators, Telkomsel, Indosat, XL dan sebagainya. Nah, ini untuk 4G itu kita selesaikan sampai di pelosok-pelosok tanah air. Ada 12.500 desa yang akan dibangun dan diselesaikan sampai akhir tahun 2024. Maaf, 2022. Jadi mudah-mudahan tahun 2023 itu artinya tidak ada lagi desa yang tidak ada 4G-nya. Kita kemudian baru nanti meningkatkan kapasitas konektivitas atau infrastruktur itu dengan mendorong 5G dengan pendekatan ekonomi atau demand supply. Berikutnya di atasnya itu adalah government ya. Government ini isunya satu Pak, silo-silo. Jadi data yang ada di seluruh kementerian lembaga itu masih berserakan, tersebar. Data yang tersebar sebenarnya tidak ada masalah, tapi tidak terintegrasi masalahnya gitu. Sehingga data-data itu ketika harus diambil sebuah keputusan nasional, misalnya perencanaan strategik dan sebagainya, RPJMN, ini tidak bisa atau belum berhasil mengintegrasikan data-data itu. Kita sadar bahwa membangun data center itu bukan solusi yang permanen, karena ini baru nyiapin rumahnya. Yang lebih penting lagi itu adalah membangun keterhubungan data itu atau di layer digitalnya, di layer metadatanya. Bagaimana itu bisa terhubung dan bisa diintegrasikan untuk bisa mengambil sebuah informasi. Karena data dan informasi itu kan berbeda. Kalau data ini masih bisa ada di mana-mana dan tidak meaningless gitu. Tapi begitu dia sudah terkombinasi data-data itu, barulah dia akan menjadi informasi. Dan ini yang pekerjaan yang paling berat sebenarnya di pemerintahan itu adalah menghubungkan silo-silo itu. Banyak masalah di sana, ada karena peraturan, undang-undang, tapi tidak sedikit juga persoalan ego sektoral gitu yang masih tidak ingin saling berbagi terhadap data itu. Jadi ini harus top down approach yang harus dilakukan oleh dalam hal ini tentu presiden yang harus bisa menyelesaikan masalah silo-silo antara kementerian dan lembaga itu. Nah, untuk digital ekonomi kita agak lebih longgar ya, karena ini banyaknya bottom up approach. Ini sifatnya adalah pendekatan startup. Jadi pendekatan anak-anak muda yang tumbuh dengan memberikan solusi. Berarti ini kita bicara layer platform dan aplikasi sebenarnya. Nah, ini adalah ruang masa depan Indonesia ini yang di platform dan aplikasi ini. Di atas dari itu semua, digital ekonomi yang paling berat tantangannya itu adalah di UMKM. Karena apa? Karena Indonesia itu lebih dari 90% ekonomi Indonesia itu persoalannya adalah ditopang oleh UMKM. Bagaimana mendorong UMKM on board go digital itu adalah masalah utama di dalam digital ekonomi. Karena dengan keberhasilan kita membangun UMKM on board digital, maka industri kita atau perekonomian, ketahanan ekonomi Indonesia itu akan meningkat sangat pesat. Nah, itu masalah kita di digital ekonomi. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini masalah society ini, isunya di talent sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di masalah disparitas kompetensi. Berapa besar masyarakat kita yang even basic skill-nya pun knowledge-nya belum sampai untuk memanfaatkan industri digital atau ruang digital secara sehat. Itu menjadi masalah kita. Dan malah karena itu Kominfo meluncurkan beberapa program yang berkaitan dengan literasi digital untuk masyarakat secara luas, kemudian digital talent scholarship ini untuk middle atau medium skill, ini ada adik mahasiswa dan sebagainya yang baru lulus dan seterusnya. Ini perlu mendorong wawasan digital. Jadi mungkin jurusan-jurusan itu banyak ya, ada yang hukum, ekonomi. Kalau engineering saya nggak perlu sebut lah karena pasti sudah digital minded. Tapi bagi
banyak jurusan-jurusan atau program-program studi dan sebagainya itu yang basisnya belum berwawasan digital. Itu yang perlu didorong, dan sekarang dengan pendekatan Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Kementerian Dikbud itu sebenarnya arahnya utamanya ini gitu, memberikan wawasan digital untuk semua program studi gitu. Sehingga ketika masuk ke dalam dunia kerja, dunia nyata, itu setiap bidang ini sudah terbiasa dengan bisnis proses, pola-pola pengambilan keputusan berwawasan digital. Ini priority program Bapak Ibu sekalian terhadap 4 pilar itu yang sekarang sedang dikerjakan secara paralel. Sayangnya ini nggak bisa bekerja serial, nggak bisa satu-satu. Ini semua harus diselesaikan secara bersamaan atau serentak. Lanjut. Ini sebenarnya sudah saya singgung dari tadi Bapak Ibu sekalian, ini landscape kita atau building block ICT ya. Itu kalau kita mau menyelesaikan masalah ICT ini harus selesai secara serentak untuk semua building block ini. Building block infrastruktur yang putih-putih ini, perangkat, device, jaringan aktif dan jaringan pasif. Jaringan pasif itu seperti tower, ducting dan sebagainya, itu bukan perangkat elektronik tapi sangat berpengaruh pada industri ICT supaya bisa mudah melakukan penggelaran kabel optik, membangun tower dan sebagainya. Termasuk di dalamnya itu adalah energi. Energi juga sangat penting di telekomunikasi gitu. Nggak ada telekomunikasi tanpa listrik gitu. Jadi saya kalau sama Pak Edi lah pasti menjadi lebih utama daripada telekomunikasi gitu. Karena tanpa listrik nggak mungkin Pak gitu. Kita diskusi dunia digital gitu. Ini masuk dalam kelompok passive net infrastructure yang berperan sangat penting. Banyak sekali di desa-desa itu menjadi masalah sekarang ketika kita datang dengan BTS tapi listrik nggak ada gitu. Jadi harus total solution di sana dengan menyuapkan energi terbarukan ya, baik itu dengan solar panel dan sebagainya. Ini harus kita solusikan model listrik yang kecil-kecil tersebar dan micro grid dan sebagainya. Itu solusi yang harus kita pikirkan serentak. Nah, di atasnya itu adalah platform dan aplikasi. Ini sebenarnya gamenya itu di sini yang merah ini. Kalau yang putih ini infrastruktur, ini urusannya tinggal siapkan budget dah gitu, siapkan siapkan capital modal untuk bangun, percepat dan harus cepat selesai. Tapi kalau yang namanya platform aplikasi ini sebenarnya rupiahnya ada di sini. Over the top itu adanya di yang merah ini. Jadi seperti WhatsApp, kemudian Google, Metaverse, Meta, sekarang Facebook dan seterusnya, mereka mendatangkan pendekatan baru kepada masyarakat gitu. Dan di situ berkelindan rupiah atau dolar yang sangat besar yang bermain dengan kebutuhan, memberikan solusi-solusi kebutuhan. Dan di atasnya tentu konten atau datanya, informasinya. Nah, kita banyak isu di sini untuk menjaga masalah security, karena di layer yang security ini semua layer harus secure enough gitu. Infrastrukturnya harus secure, platform aplikasi harus platform dan aplikasi secure, konten atau data juga harus secure. Karena bagaimana mungkin kita pindahkan semua masalah-masalah strategik di ruang digital tapi nggak aman, gitu. Nggak ada trust, nggak ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, regulasi juga begitu, semua layernya ada undang-undangnya sendiri. Undang-undang yang berkaitan dengan infrastruktur, undang-undang yang platform aplikasi, undang-undang ITE, undang-undang perlindungan data pribadi, dan turunan-turunannya. Itu semua harus diselesaikan karena pendekatan solusi teknis saja tanpa solusi regulasi ini juga nggak bisa ada jaminan kepastian, sehingga modal atau arus investasi akan terhambat kalau regulasinya tidak siap. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah masalah SDM atau digital talent. Ini fungsi, mungkin salah satu fungsi BKTF dan kampus ya, untuk membantu mencetak unggulan-unggulan sarjana-sarjana dan sebagainya yang sudah digital minded gitu dari dalam semua jurusannya atau semua sub bidang keahliannya.
saya sudah sampaikan tadi secara sepintas tentang infrastruktur Indonesia seperti ini. Kita akan selesaikan 4G-nya. Kemudian ada satu isu lagi tentang satelit. Kita nggak bisa, Bapak Ibu sekalian, menyelesaikan hanya terestrial ya, atau kabel optik dan mobile broadband. Karena negara kita negara kepulauan, jadi kita memang membutuhkan backup dengan satelit. Tidak mungkin bisa sampai pelosok-pelosok dan pulau-pulau terpencil dengan membangun kabel optik dan terestrial saja. Dan harus 3 hal di infrastruktur ini. Coverage, jadi tersedia di mana saja, dengan kualitas broadband dan tarif yang affordable, tarif yang terjangkau. Saya nggak bilang murah ya, tapi affordable. Jadi ini masalah infrastruktur yang harus diselesaikan dengan tiga syarat. Jadi tersedia di mana saja, kualitas yang memadai dan broadband dan juga terjangkau. Baik, saya pindah sekarang isu kedua. Itu isu-isu yang berkait dengan masalah tadi transformasi digital. Sekarang 5G. 5G ini mau kemana? Apa peran 5G di transformasi digital? Transformasi digital ini kalau jalan-jalan normal saja, Pak, dengan 4G aja rasanya kita udah cukup gitu. Kalau kita ditanya sekarang dengan konektivitas mobile broadband, apalagi pakai fixed broadband gitu dengan IndiHome, dengan Biznet di rumah, ya fine-fine aja. Sekarang sudah kita bisa selesaikan masalah kita dengan 4G atau fixed broadband. Tapi ternyata banyak juga nih aplikasi-aplikasi terutama yang kaitannya ke masalah low latency. Jadi yang latensinya rendah. Untuk aplikasi-aplikasi aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, dan itu antara demand dan ketersediaan infrastruktur itu seperti chicken and egg. Kapan kita butuh 5G? Untuk 4G itu kita membutuhkan sekitar 5-6 tahun dari sejak di launching sampai posisi sekarang. Nah, 5G itu kira-kira baru launching tahun ini, tahun 2021. Nah, kira-kira 5-6 tahun lagi lah baru kondisi 5G itu akan membutuhkan atau bisa menyelesaikan masalah-masalah atau bisa tergelar seperti halnya 4G. Salah satu isu yang menjadi persoalan di 5G itu adalah masalah spektrum frekuensi. Spektrum frekuensi ini 5G ini butuhnya besar, Pak, dan dia membutuhkan di semua layer band, di lower band, middle band, dan di high capacity band atau di high band, millimeter wave band istilahnya. Nah, untuk yang lower band ini ada di band 700, 800, 900. Itu adalah band yang digunakan untuk coverage, jadi untuk membangun BTS dengan jarak jangka jauh. Sementara yang capacity band itu di 2,6, 3,3, 3,5 ini untuk band frekuensi yang digunakan untuk kapasitas. Jadi untuk mendeliver informasi dalam jumlah besar. Yang millimeter wave band ini untuk jarak jangkauannya yang sangat kecil lagi, lebih terbatas. Areanya hanya beberapa ratus meter saja. Tapi ini untuk crowd yang sangat tinggi. Misalnya di bandara, di stasiun kereta dan sebagainya, atau stadion bola gitu. Kalau PS Sleman lagi turun gitu, itu kan bersamaan berapa ribu orang dalam satu stadion. Nah, ini butuhnya adalah di frekuensi tinggi, Pak. Jadi ini kalau mau ideal 5G operator itu harus punya band frekuensi yang lengkap. Dan masalah kita itu ada di beberapa band ini yang sekarang sedang digunakan oleh sistem lain yang sudah diperuntukkan sebelumnya. Misalnya di 700 itu dulu digunakan untuk broadcasting, untuk TV, untuk penyiaran. Kita akan lakukan pindah migrasi dari analog ke digital sehingga band 700 itu bisa ada digital dividend, ada band spektrum yang bisa dirilis lagi, tidak digunakan untuk broadcasting karena ada penghematan penggunaan dari teknologi analog ke teknologi digital. 2,6 juga sama, ini sekarang dipakai satelit oleh MNC Group. Nah, itu saat ini butuh upaya untuk memindahkan.
Yang terakhir millimeter of band ini juga akan digunakan untuk kombinasi mengganti fiber optik di perumahan. Jadi untuk yang susah masuk ke fiber optik di perumahan untuk fixed broadband ini lebih ideal kalau menggunakan spektrum frekuensi yang tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apa nih faktor pemicunya untuk 5G? Jadi 5G itu sampai sekarang itu belum ada kejelasan monetisasinya. Kalau investasi yang dibutuhkan sebenarnya sangat besar. Jadi berbagai macam pembaharuan atau modernisasi harus dilakukan oleh operator, khususnya radio ya, khususnya membangun BTS. Tapi apakah dia making money apa enggak? Kalau dilihat dari speed, 5G itu 10 kali sampai 20 kali dari speed dari 4G. Tapi kalau kita tanya masyarakat, kalau dengan kecepatan 10 kali, mau enggak tarif kuotanya jadi 10 kali lipat? Kan enggak mau. Kalau sekarang pengeluaran 50.000, 100.000 sebulan, kalau jadi bayar 1 juta untuk langganan 5G, ya rasanya pasti berat. Begitu juga untuk implementasi penggunaan yang tidak produktif. Jadi pendekatan awal dari 5G ini rasanya akan mulai dari industri, dari enterprise. Jadi enterprise lah yang kira-kira akan mendapat solusi utama untuk 5G sekarang. Jadi di kawasan-kawasan industri dan sebagainya yang membutuhkan implementasi robotics atau pendekatan industri 4.0 yang lebih peka terhadap delay time dan sebagainya. Ini rasanya yang menjadi demand pertama dari 5G. Jadi belum ke B2C, belum ke business to consumer, tapi business to enterprise ya. Lebih banyak ke solusinya tahap awal ini untuk enterprise. Nah, yang menjadi menarik untuk 5G ini adalah salah satunya adalah Internet of Things. Jadi pemicu salah satu kebutuhan network 5G ini adalah ketika ada solusi Internet of Things atau sensor yang digunakan dalam jumlah yang sangat besar. 4G ini terbatas sekarang untuk bisa mengcover sensor dalam jumlah yang sangat besar. Nah, makanya 5G ini merupakan solusi yang menjanjikan ya untuk menyelesaikan masalah industri dan khususnya Internet of Things. Saya kira BKTF di sini berperan akan sangat penting ya untuk mendorong solusi baru memanfaatkan 5G ini. Jadi 5G ini punya 3 karakteristik. Yang pertama adalah kecepatan, yang kedua adalah delay, yang ketiga adalah energi atau kemampuan untuk menghandle device dalam jumlah yang sangat besar. Kalau kita bisa memadukan solusi atau use case kecepatan tinggi, delay time yang rendah, dan sensor yang dihandle dalam jumlah besar, itulah di situ 5G menjadi sangat menjanjikan. Jadi antara demand dan supply inilah persoalan kita sekarang. Karena kita bukan negara produsen, berbeda dengan Korea, kemudian Cina apalagi, dia sangat mudah dia mendevelop 5G. Karena apa? Karena dia produsen country. Sekaligus dia jualan menjadi showcase negaranya untuk jualan infrastruktur 5G ya, seperti Huawei, ZTE dan sebagainya itu. Mereka pasti akan mendevelop 5G itu sangat cepat karena itu termasuk bagian dari strategi untuk mengimplementasikan atau jualan vendor perangkat 5G. Nah, apakah kita di Indonesia sebagai negara konsumen ini memerlukan strategi yang berbeda dalam rangka implementasi 5G itu agar antara investasi dan pendapatan itu menjadi balance atau seimbang. Nah, salah satu pemicunya adalah pemanfaatan atau use case. Kalau kita memiliki solusi-solusi kreatif, anak-anak muda kita dan sebagainya yang memadukan keahlian-keahlian tadi untuk memanfaatkan Internet of Things, kemudian memberikan solusi-solusi yang unik buat masyarakat di Indonesia, misalnya untuk pertanian, untuk peternakan, untuk macam-macam ya, pertambangan dan sebagainya, maka 5G ini akan menjadi
solusi yang menarik gitu untuk di-develop secara cepat. Kalau tidak ya dia akan agak landai gitu, menunggu lifestyle masyarakat. Mungkin terakhir dari saya itu pemicunya adalah salah satunya metaverse ini. Metaverse ini memang sekarang sedang marak gitu ya, NFT dan sebagainya itu. Ini sebenarnya adalah game dari para tech provider ya, teknologi provider itu yang ingin membuat gelombang baru dalam pemanfaatan ruang digital, membawa industri baru sehingga nanti tentu saja di belakangnya akan ada lifestyle masyarakat, keuangan, infrastruktur dan sebagainya yang artinya itu adalah urusan investasi triliunan dolar gitu yang akan dibayarkan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pandai-pandailah kita di sini untuk memilah kapan saatnya kita berinvestasi dan kapan supaya kita bisa jadi tuan rumah di negara kita gitu. Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen dan menjadi apa ya istilahnya pasar saja gitu. Ini mungkin diskusi-diskusi yang menarik yang perlu kita tindak lanjuti agar kita bisa come up dengan solusi untuk kebutuhan yang lokal industri Indonesia. Saya kira itu Pak Edi pengantar dari saya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalau ada pertanyaan silakan Pak. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan keliru. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan Pak Dirjen ya yang ini tentang domain digital ini yang luar biasa. Perubahannya sangat cepat, ini harus kita ikuti. Kalau nggak ikuti semakin gapnya semakin lebar, semakin gaptek ini Pak. Belajarnya sama cucu ini terus terang aja ini Pak. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan atau komentar ya. Ini dari Pak Cak Adi. Pada presidensi G20 salah satu prioritasnya adalah digitalisasi UMKM. Sampai sejauh mana capaiannya? Terima kasih. Ini capaian UMKM nih Pak, yang terkait dengan dunia digital. Ya, baik Pak. Tadi saya sudah menyampaikan masalah ya, tapi kalau ditanya solusinya memang saya harus akui ini berat Pak. Karena ini kaitannya ke masalah koordinasi Pak. Karena UMKM ini kan melibatkan banyak sektor ya, artinya kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Pertama urusan produksi. Bagaimana dunia digital atau industri digital itu membantu di layer produksi UMKM. Macam-macam itu produknya ya. Ada produk kerajinan tangan barangkali, ada produk UMKM itu kan macam-macam. Ada industri restoran, rumah makan, warung, restoran dan sebagainya, beverage itu, kemudian pertanian barangkali, peternakan dan seterusnya. Bagaimana kita bisa industri teknologi digital ini mensupport sisi produksi agar bisa lebih efisien cost-nya. Isunya kan di situ. Bagaimana bisa mendorong atau membantu efisiensi cost dalam produksi. Nah, yang kedua urusan revenue. Bagaimana mendorong pasar, market, sehingga mereka bisa go global atau setidaknya go nasional, sehingga marketnya tidak lagi dalam skala terbatas. Jadi dunia dunia digital ini, ruang digital ini bisa membantu UMKM di sisi pendapatan, revenue. Nah, yang ketiga solusi yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti pendanaan, aspek permodalan, kemudian aspek pembayaran, payment system. Nah, ini yang ketiga, keempat masalah talent atau kemampuan dari UMKM untuk memanfaatkan industri digital. Jadi kalau aspeknya kita uraikan, UMKM ini cukup luas. Jadi dari urusan produksi, urusan support, sama urusan marketing atau urusan pendapatan revenue. Sampai di mana? Kita udah paham masalahnya. Nah, untuk menguraikan ini banyak yang harus dilakukan. Salah satu pertama adalah awareness program. Bagaimana pemerintah bisa memberikan awareness program pada UMKM bahwa memang ini benar-benar real, bukan konsep-konsep. Yakin bahwa dengan go digital, go on board tuh mereka benar-benar manfaat, benar-benar merasakan manfaatnya. Mungkin sekarang dengan hadirnya marketplace seperti Gojek, GoFood, kemudian Bukalapak,
Tokopedia dan sebagainya, ini kan UMKM merasakan manfaat itu secara real, bahwa yang tadinya mereka jualan kaki lima hanya menunggu orang datang ke sana, sekarang tahu-tahu order mulai banyak datang dari daerah-daerah yang agak jauh. Kita itu itu awareness programnya harus dijalankan. Kemudian yang kedua, bagaimana pemerintah bisa membantu minimum digital skill. Setidaknya mereka sudah bisa mengoperasikan HP, atau kalaupun membuat web-web yang sederhana, foto dan sebagainya, mengupload jualan dan seterusnya. Ini adalah digital basic skill, Pak. Yang saya lihat program tadi digital talent, digital literasi digital dan digital talent scholarship itu adalah program kedua yang berkaitan dengan masalah skill. Yang ketiga adalah fasilitas, kemudahan-kemudahan. Jadi bukan malah masuk ke keuangan terus nanti malah utang piutang jadi berat karena pinjol dan sebagainya itu. Malah repot ini. Yang harus datang ini solusi-solusi kredit yang dulu melalui fasilitas perbankan itu bisa dipindahkan dengan digital, cepat pengambilan keputusannya, dan mereka tidak dibebani dengan pajak bunga tinggi dan seterusnya. Jadi masalah itu banyak. Kalau ditanya progresnya, semua harus bekerja. Perbankan harus bekerja, Kominfo harus bekerja, Kementerian UMKM sendiri harus bekerja, koperasi dan seterusnya. Termasuk telco operators memberikan kemudahan di sisi aplikasi, konten dan seterusnya. Presidensi G20 itu ingin kita pakai sebagai momentum untuk menyatukan masalah-masalah yang seperti saya sampaikan tadi. Isunya adalah orkestratornya, siapa yang akan menjadi dirijennya, yang menjadi orkestrasi untuk menyelesaikan masalah UMKM itu. Jadi masalahnya demikian, progresnya masih, kalau saya sih nggak puas ya, masih banyak sekali room of improvement di UMKM kita itu yang harusnya bisa lebih cepat digenjot gitu. Tapi itu tadi karena nggak bisa sendirian menyelesaikan, ini harus ada orkestrasi lah yang menyatukan itu, dan ujungnya Indonesia ini seringkali otopilot gitu, seringkali bottom up-nya tumbuh lebih cepat daripada yang direncanakan oleh para pejabat, dan saya nggak suka ya yang pendekatan-pendekatan yang teoritis dan sebagainya itu nggak implemented gitu. Kadang-kadang uang di bank, contohnya uang di bank tuh kredit yang macet tuh banyak, kredit yang tidak tersalurkan tuh besar sekali sebenarnya di BRI, di BNI dan sebagainya. Tapi bagaimana itu dibawa ke solusi digital dengan kredit scoring, nggak perlu pakai agunan, nggak perlu, cepat memberikan pinjaman, approval-nya by elektronik, by ini UMKM itu bisa segera punya modal yang murah dan kredit cepat. Kan ini harusnya bisa kita selesaikan dengan solusi digital. Ini masalah-masalah terobosan-terobosan seperti ini yang perlu lebih cepat lah. Ini gantian saya pengen kalau bisa bantu solusinya gimana nih Pak gitu untuk UMKM ini, karena 90% lebih Pak masalah kita ini. Kalau kita selesaikan UMKM itu, Indonesia cepat booming untuk naik kelas jadi negara yang dengan pendapatan per kapita yang bisa lompat 2-3 kali lipat dari yang sekarang. Kira-kira gitu Pak Edi. Makasih Pak. Baik, ya, berikutnya dari Ibu Dwi Handari. Bagaimana membangun budaya kerja melalui digital mindset di lingkungan kerja, khususnya pada ekonomi digital dan society digital. Terima kasih. Iya, ini pertanyaan penting, sulit-sulit nih jawabannya. Gimana bangun budaya kerja? Nah, ini Pak, ini kalau ternyata e-leadership itu kuncinya ya. Kalau menurut saya ya, pengamatan saya selama ini, budaya kerja yang model digital ini harus top down Pak, ternyata Pak. Kalau pimpinan top leadernya itu belum digital mindset, kita diskusi-diskusi gimana di bawah tuh nggak akan jalan. Dia sendiri top leadernya ini yang harus sudah mulai bekerja dengan digital own culture gitu. Dan konsistensi ini masalahnya gitu. Kalau pesen aplikasi, pesen buatin solusi-solusi aplikasi di kantor-kantor itu udah banyak sekali Pak. Tapi nggak terbangun budayanya karena leadership-nya tidak jalan dengan baik. Nah, e-leadership ini yang menjadi menurut saya salah satu lah ya faktor kunci yang sangat penting untuk membangun itu. Harus ada leader yang konsisten terus-menerus
tidak kenal lelah gitu ya, seperti kayak Pak Edi ini membangun BKTF ini kan terus tiap bulan ada dan seterusnya. Ini suatu yang kita harus terapkan, baru dia jadi kultur, jadi budaya. Di tahap-tahap awal ini pasti berat, butuh pengorbanan, perjuangan, konsistensi dan sebagainya. Nah, kalau masalah solusi-solusi tadi, kebutuhan infrastruktur, kebutuhan aplikasi, kemudian itu tinggal pesen kok. Banyak banget anak-anak muda kita yang bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi membuat ini menjadi culture yang kemudian menjadi otomatis, jadi sesuatu yang terus-menerus, ini butuh konsistensi. Dan saya menganggap bahwa ini pimpinan yang masih top leader dari setiap institusi dan organisasi yang harus berkorban untuk itu gitu, di tahap-tahap awal ini. Mudah-mudahan itu menjawab Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Pak Jonar, bahwa 5G akan memudahkan, salah 5-nya adalah dalam memanfaatkan IoT dan Metaverse. Pertanyaannya, bagaimana strategi mewujudkan teknologi 5G akan diterima di masyarakat Indonesia dengan pengeluaran biaya seminimal mungkin? Selawe jaluk selamat iki Pak. Murah jalur selamat ya. Mau Metaverse mau hebat tapi murah lah gitu. Bagaimana caranya? Itu memang itulah seninya gitu. Memang jadi pimpinan harus bisa begitu. Kalau mahal bayar beli aja mungkin nggak terlalu sulit, kan kita juga harus berhemat gitu dengan devisa. Tapi ini betul. Filosofinya betul, kita harus membangunnya ini yang dari tadi saya sampaikan tuh membuat make it local gitu. Jadi isunya sekarang adalah jangan kita terlena atau latah dengan bangun infrastruktur 5G dan sebagainya, tapi tidak produktif. Kita kan seringnya begitu, membangun segala sesuatunya, kedepankan aspek supply daripada unsur demand-nya. Saya merasa ini harusnya kita balik. Jadi kita memanfaatkan 5G itu when needed gitu, ketika dibutuhkan untuk menyelesaikan solusi, termasuk Metaverse. Metaverse itu ya kita jangan sampai terjebak hanya latah ikut-ikutan tapi tidak memberikan solusi yang produktif buat bangsa dan negara, buat masyarakat. Tapi banyak Pak yang solusi bahan manfaat di Metaverse banyak. Misalnya kalau kita bicara tentang pemerataan pendidikan aja. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital 3 dimensi, hadir ini kita bayangan kita itu apa namanya? Pencitra kita itu yang avatar kita itu ya tidak perlu hadir secara fisik. Ini kan penghematan yang luar biasa ini. Buat dosen-dosen hebat di seluruh Indonesia bisa ngajar di seluruh pelosok tanah air, di pedalaman Papua, Maluku, tidak harus hadir secara fisik. Nah, ini teknologi 3 dimensi ini sangat bermanfaat sebenarnya gitu. Nah, tapi kita baru belanjakan besar itu kalau sudah ada jelas manfaatnya. Nah, baru di situ besar kecil jadi relatif. Tidak harus kita bicara murah, tapi bicara impact dari implementasinya. Kenapa tidak kita keluarkan triliunan, tapi masalah permasalahan pendidikan dasar, kecerdasan bangsa dan sebagainya itu meningkat sekian persen, ya nggak ada masalah. Tapi jangan kita keluarkan biaya besar, ujungnya untuk ya yang non produktif gitu. Misalnya buat TikTok, buat ini, ya mungkin ada yang manfaatnya, tapi kan nggak langsung gitu buat apa tujuan cita-cita mulia di Undang-Undang Dasar 45 gitu, kecerdasan bangsa, kesejahteraan dan sebagainya. Saya rasa ini antara kebutuhan modal, barang modal dan barang ini kita harus berhitung dengan cermat. Dan intinya itu ada di solusi kreatif kalau menurut saya. Jadi di layer platform dan aplikasi ini harus kita rebut segera. Jangan sampai kita terlalu banyak menggunakan platform dan aplikasi asing sehingga kita terdrive dengan kepentingan asing gitu dan masuk dalam irama gendang orang lain gitu. Kita menari di atas gendang orang lain. Ini yang harus kita sadari lah, sehingga sama-sama kita menciptakan irama dan gendang kita gitu. Ya, kira-kira gitu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Dasri, ya, ini ada
5 Pak pertanyaan nih Pak. Saya bacakan satu persatu nih Pak. Yang pertama, apa nilai tambah dari 5G dari 4G dan jaminan seperti apa ke pelanggan beralih ke 5G? Baik, Pak. Pertama nilai tambah Pak. Nilai tambahnya saya sudah sebut 3 kan, speed, latency atau delay time, kemudian kemampuan energi lah, kemampuan untuk menghandle device dalam jumlah yang jauh lebih besar. Nilai tambahnya itu yang berbeda itu gitu. 5G itu dibanding 4G. Kapan kita butuhkan? Kalau ada use case yang memanfaatkan untuk itu. Misalnya kita sudah ingin mobil tanpa supir. Kita anggap ini adalah solusi yang penting gitu buat kita lah. Katakan di ibu kota baru nanti. Mobil tanpa supir semua. Ya harus 5G karena delay time-nya harus rendah. Bagaimana sehingga mobil itu aman jalan tanpa supir. Jadi di situ use case-nya ada, nilai tambahnya ada, baru 5G ini menjadi solusi buat itu. Karena bisa memberikan solusi buat kita. Jadi kita berangkat dari use case dan solusi. Baru kemudian infrastruktur itu adalah jangan kita kedepankan supply dulu. Bangun tapi tidak produktif. Kira-kira gitu Pak. Baik, berikutnya nomor 2. Bagaimana dengan kebocoran data melalui tangan cyber? Apakah terjamin untuk 5G? Enggak. Kalau kita bicara jaminan, nggak ada yang jamin Pak kalau di dunia digital itu. Jadi dunia digital itu ada bright side-nya, banyak sekali manfaat. Saya dari tadi cerita manfaat tele-education, telehealth, membangun industri 4.0 ini bright side. Tapi dark side-nya nggak kalah banyak juga. Dark side-nya itu pencurian data pribadi, penipuan, kemudian banyak sekali hoax dan sebagainya, informasi-informasi yang menyesatkan. Ini adalah dark side dari transformasi digital. Dan itu nggak bisa zero. Kita bicaranya minimize. Jadi nggak ada yang bisa menjamin. Apa yang harus dilakukan untuk minimize itu? Ada 3 isunya. Pertama adalah aspek hukum. Jadi harus jelas Pak, bahwa di dunia digital itu ada hukum juga. Ada berlaku, kalau orang mencuri ya sama kena hukumnya seperti KUHP di dunia yang konvensional. Kalau orang memfitnah ya ada hukumnya jelas di sana. Kalau ada orang yang menyebarkan informasi data pribadi orang lain, ada hukumnya. Jadi instrumen hukum itu adalah solusi yang pertama. Yang kedua adalah solusi sistem. Jadi sedapat mungkin kita membangun sistem yang robust, yang tidak mudah dihack, yang tidak mudah di intruder, tidak mudah dirusak dan seterusnya. Jadi solusi secara kesisteman, secara teknologi. Nah, yang ketiga adalah kultur, membangun budaya. Kalau kita punya password ya kita harus sering-sering ganti. Ya jangan tanggal lahir lagi, jangan nama istri, nama suami ya yang sudah mudah ketebak itu sering ganti. Ini kan kultur gitu. Setiap sebulan 2 bulan ganti, lakukan password yang kombinasi dan sebagainya yang tidak mudah dipecahkan kodenya. Nah itu lifestyle Pak, tidak memberikan password ke sekretaris, lu beresin aja semua, kita tahu beres dan sebagainya. Ini nggak bisa karena kultur security itu harus dibangun, harus dibiasakan. Memang repot antara kenyamanan sama keamanan itu pasti berbanding terbalik. Jadi 3 hal ini harus dilakukan secara serentak. Unsur regulasinya, unsur sistemnya, dan unsur habit atau kebiasaan, perilaku. Kira-kira gitu Pak Adi. Baik, berikutnya ini yang pertanyaan tadi sudah dijawab. Terus yang terakhir tentang inovasi 5G ini apa nanti juga akan terpinggirkan dengan 6G, 7G dan seterusnya? Mohon pencerahannya. Ya, never ending Pak, teknologi Pak selalu begitu ya. Ada yang memproduksi dan jualan di situ gitu. Dan kalau kita bicara Huawei gitu, Huawei itu bukan perusahaan telekomunikasi, tapi dia perusahaan riset Pak. Dia ribuan dokter yang ada di sana di perusahaan itu, kalaupun jadi solusi 5G, jadi perangkat dan sebagainya, itu ada result dari hasil riset sebenarnya. Jadi karena yang dikembangkan itu adalah ilmu-ilmu dasar, ilmu riset,
dengan melalui proses riset yang kemudian berimplementasi pada solusi kebutuhan manusia. Kadang-kadang solusi itu tidak dibutuhkan sekarang, tapi udah dijual, dibuat, digemakan, digaungkan di mass media dan sebagainya, dan kita akhirnya latah untuk membeli. HP pun begitu kita. Tahun ini model ini dibuat kameranya bisa begini, begitu dan seterusnya. Padahal ya biasa aja, sama kebutuhan dasarnya kamera, motret, tapi dibuat terus ininya. Nah, itu enggak never ending. Inilah teknologi dan kita berada di dunia yang seperti itu sekarang. Dan saya yakin makin tahun makin cepat, Pak. Kalau 2G ke 3G itu butuh 10 tahun, 3G ke 4G butuh 8 tahun, 4G ke 5G butuh 5 tahun, nanti 5G ke 6G ini mungkin 2-3 tahun lagi udah keluar, Pak. Gitu. Jadi makin cepat. Tapi pertanyaan kita, ada berapa paten yang ada di dalam satu teknologi 5G? Ribuan paten, Pak, di belakang teknologi 5G itu. Dan sekarang 2/3 dari paten itu di Cina yang mengeluarkan paten, riset-riset yang berkaitan dengan teknologi 5G. Nah, itu bagaimana Indonesia bisa masuk di kancah kompetisi itu gitu. Walaupun tidak sampai di leading lah, paling tidak kita aware dan tahu arahnya gitu. Sehingga kita mengarahkan riset-riset kita dan sebagainya itu untuk berada pada jalur kompetisi, kalau bisa loncat, Pak, leapfrog, itu kan niat kita. Kira-kira gitu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Jonat. Apa dampak negatif dengan adanya teknologi metaverse di masa depan? Karena ada kemungkinan penggunaan SDM semakin dikurangi mengingat metaverse lebih menjanjikan dalam pemanfaatannya dalam pekerjaan dan lain-lain. Kalau pacaran sama robot itu negatif nggak, Pak? Jadi kan ini udah sangat mungkin terjadi seperti itu, Pak. Nanti di dunia metaverse kita kan ada sebagian orang pacarannya sama robot, Pak. Karena kok lebih tidak tidak emosional gitu, lebih mudah menaklukkan robot daripada orang. Banyak sih, Pak, dampak negatif di sana itu aspek moralitas, aspek lifestyle tadi ya, berkaitan dengan itu. Kita sekarang udah mulai banyak yang nawarkan tanah aset di digital kan. Kapan kita mau beli tanah nih, beli gedung, beli rumah ada sertifikatnya yang unik nanti di metaverse itu gitu. Kita ini plus minus selalu ada, Pak, di setiap implementasi perubahan seperti itu. Tapi dengan tanda-tanda zaman seperti sekarang, ini rasanya tidak bisa terbendung. Gitu. Teknologi itu nggak bisa dibendung, gitu. Nggak bisa dihindarkan. Someday mungkin cucu tadi, Pak, ini mungkin cicit kita dan sebagainya ya benar-benar sudah akan hidup di dunia digital itu gitu. Pelihara anjing, pelihara ini udah bukan anjing bener, Pak, sudah yang kita kasih makan sehari-hari dan sebagainya, ikan dan sebagainya udah barang-barang digital semua gitu. Jadi negatifnya pasti banyak gitu. Tapi positifnya juga banyak. Nah, bagaimana kita maximize dan minimize itu? Nah, ketahanan rumah tangga, nilai-nilai universal, agama dan sebagainya itu menurut saya kunci dasar ya untuk menjadi dasar menghadapi perubahan kultur dan budaya yang seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Wija. Ada beberapa kiblat teknologi 5G yang dikembangkan oleh beberapa negara. Kira-kira Indonesia nantinya akan menggunakan teknologi 5G yang mana? Terima kasih. Indonesia netral, Pak. Jadi kita tidak terjebak dari, ini memang sedang terjadi perang ya quote unquote geopolitik ya, geostrategis dan jadi antara Cina dengan Amerika itu sudah sangat terasa sekarang. Tapi kita selalu berada pada posisi yang netral, tidak ingin dikooptasi oleh salah satu arah teknologi tertentu. Mudah-mudahan kita bisa bertahan untuk bisa tetap independen gitu, bisa memilih teknologi yang bermanfaat buat kepentingan Indonesia. Jadi tidak ada arah satu arah gitu. Yang mana yang bagus kita ambil gitu. Dan kita coba make it local sebagian daripada itu yang mampu kita buat itu menjadi lokal. Kira-kira gitu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Tiko.
teknologi ICT berkembang sangat cepat. Bagaimana agar regulasinya tidak tertinggal atau didrive oleh vendor? Regulasi pasti Pak ketinggalan sama teknologi. Nggak mungkin regulasi bisa duluan gitu. Kita bukan peramal gitu. Regulasi itu baru bisa in place ketika teknologi sudah cukup settle. Tapi regulasi yang smart itu adalah regulasi yang forward looking, yang tidak terlalu mengatur hal-hal yang detail, tidak terlalu mengatur hal-hal yang teknis. Yang kita atur itu filosofinya. Sehingga disinilah kita sekarang lebih mengedepankan pendekatan less regulation. Tidak, regulasi harus dibuat pada saat yang diperlukan saja. Jangan semua hal harus diregulasi. Ini pendekatannya dibalik itu. Kalau defaultnya dulu semua tidak boleh kecuali, kalau sekarang semua boleh kecuali gitu. Itu jadi pendekatan kita harusnya kita dekati karena teknologi itu nggak bisa kita bendung. Dia akan berubah sangat cepat dan terus-menerus. Regulasi itu biasanya lamban, apalagi kalau regulasi primer, kaitan undang-undang antara pemerintah, parlemen, wah itu sudah bisa bertahun-tahun urusan untuk buat satu undang-undang. Kira-kira gitu Pak Aju. Baik. Berikutnya dari Ibu Yumna Puspita. Izin bertanya Pak Dirjen, bagaimana agar digitalisasi di Indonesia bisa mengimbangi perangkat yang dimiliki oleh rakyat? Misal sekarang hampir semua hal punya aplikasi masing-masing, padahal kekuatan perangkat yang dimiliki oleh rakyat tidak memadai, seperti memori handphone atau prosesornya. Terima kasih. Emang itulah strategi vendor gitu ya. Dia buat selalu use case atau aplikasi-aplikasi yang akhirnya mendorong kita harus ganti HP gitu, perbaharui dan sebagainya gitu. Jadi ya itu kita dan urusan konsumsi bandwidth ini kayak narkoba. Jadi nggak ada istilah turun gitu. Yang ada kita edik nambah terus gitu. Kecepatan kita nggak mungkin turun kecepatan kalau sudah biasa dengan kecepatan segini, tahu-tahu kita ganti device dengan memori yang lebih ini loading itu pasti nggak akan mau kita. Yang ada adalah selalu ini dan memang strateginya ya vendor-vendor ini adalah mendrive sehingga selalu nanti ujungnya perangkat harus kita ganti untuk mudah-mudahan kita wise dan bijak gitu, bisa memilih dan memilah mana yang benar-benar produktif, jangan korban mode gitu. Jadi setiap ini bukan untuk kebutuhan tapi untuk urusan penampilan gitu. Nah ini yang bahaya kan itu masuk ke era konsumtif akhirnya. Kita membeli sesuatu bukan untuk kebutuhan tapi hanya untuk keinginan, hanya untuk lifestyle gitu. Tapi nggak bisa dibendung gitu Pak. Pasti akan muncul lagi aplikasi baru yang membutuhkan memori dan sebagainya. Akhirnya ujungnya kita terpaksa harus upgrade perangkat. Baik, berikutnya dari Pak Sudibyo. Yang terhormat Pak Ismail, berapa persen sudah kesiapan infrastruktur untuk mendukung implementasi 5G di Indonesia? Kementerian mana yang jadi driver pengembangan infrastruktur? Ya, kalau infrastruktur itu defaultnya dibangun operator. Ya, dalam hal ini Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, dan seterusnya. Mereka bersiap-siap sekarang itu adalah fiberisasi. Jadi percuma kita bicara 5G, BTS-nya 5G, tapi hubungan antar BTS-nya masih bottlenecking, nggak dihubungkan dengan fiber optik. Jadi yang sedang dilakukan oleh para operator itu sekarang menuntaskan backroom-nya, menuntaskan sisi infrastruktur dasar yang selama ini agak tertinggal. Baru kemudian mereka nanti akan masuk ke BTS. Lead sektornya tentu saja Kementerian Kominfo sebagai regulatornya. Tapi kita sudah mendesain banyak aturan, policy, dan regulasi yang memudahkan telco operator itu untuk invest secara cepat membangun infrastruktur. Seperti yang saya sampaikan tadi, Kominfo fokus dulu ke saudara-saudara kita yang belum mendapat sinyal sama sekali. Itu masih banyak ribuan desa yang sudah saya sampaikan. Kita fokus tuntaskan dulu 4G di semua desa-desa yang belum ada sinyalnya. 5G ini masih kita lepas dengan pendekatan demand driver. Jadi biarkan teman-teman telco itu berkembang di sana,
kita datang dengan come up dengan memberikan pengarahan-pengarahan untuk solusi yang dikedepankan. Kira-kira gitu Pak Edi. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Jendri Adi Suputra Gandaria. Apakah Undang-Undang ITE kita sudah mumpuni dalam menghadapi perkembangan metaverse? Apakah peran cybercrime sudah menyentuh sampai ke perkembangan 5G? Belum hebat banget lah. Undang-undang kita itu ya seperti saya sampaikan tadi, kembangan teknologi itu yang sangat cepat sehingga kadang-kadang menjadi tertinggal regulasi kita. Yang tadinya tidak boleh jadi boleh, atau yang tadinya boleh jadi tidak boleh, dan seterusnya karena perkembangan teknologi. Yang kedua, Pak Edi, juga yang menjadi isu kita di sekarang itu adalah undang-undang antar sektor. Jadi contohnya begini, ketika solusi digital ini datang untuk transportasi, datang model Gojek. Nah, itu undang-undang transportasi itu belum memayungi atau belum mengcover model transportasi dengan ride hailing seperti kemarin. Kendaraan roda 2 pun di definisi undang-undang masih dianggap sebagai kendaraan, bukan kendaraan umum gitu. Undang-undang sektor ini masih belum siap untuk menerima perubahan di pendekatan digital. Nanti di sektor keuangan juga begitu. Barangkali banyak undang-undang Kementerian Keuangan, BI dan sebagainya yang belum selesai persoalannya karena ada perubahan yang diterobos. Makanya itulah sering disebut sebagai disruptive teknologi. Jadi ICT solusi ini bisa disebut disruptif karena mengacaukan tatanan yang konvensional. Maka banyak undang-undang sektor ini yang harus di-revise, setidaknya tidak diametral lah dengan solusi digital. Itu harus dicek di masing-masing sektor. Di listrik bagaimana, di industri penerbangan, di industri keuangan, industri pertanian, peternakan dan sebagainya. Itu masih banyak undang-undang yang tertinggal dengan perubahan digital. Baik, berikutnya dari Ibu Herawati Yusuf. Teknologi 5G memang bagus, tapi bagaimana cara memprotek pornografi yang dimasukkan di iklan dan semua film kartun anak? Karena anak SD juga sudah pakai media ini. Ini anak SD ini lebih pintar dari kita untuk nyari Iya, begini-begini. Ya, saya jawab tadi udah ya tentang protek ini, itu pendekatannya harus 3 hal itu harus serentak ya. Hukumnya harus jelas, yang membuat ini supaya ada efek jera dan sebagainya. Solusi sistemiknya harus dibangun, dan yang ketiga kultural ya, pendekatan agama dan sebagainya, kebiasaan ketahanan keluarga. Karena ya nggak bisa juga main blokir-blokir dan sebagainya itu. Seberapa efektif kita kecepatan untuk menghalangi itu tuh sulit gitu. Jadi memang harus ada upaya untuk pendekatan juga membanjiri konten positif gitu. Kalau biasanya kita itu yang menarik itu kan konten negatif ya. Kalau udah bombastis, pornografi dan sebagainya baru menarik gitu. Tapi kalau yang positif itu kan nggak dibaca orang gitu, nggak kuranglah menjadi peminatnya. Maka harus ada kemasan, bagaimana mengemas konten-konten yang produktif buat anak-anak kita supaya menarik dibaca. Bagaimana membuat game fisika, game kimia, game ini gitu. Jadi mereka juga senang main-main itu, padahal sebenarnya belajar gitu. Nah ini harus kita bantu Pak untuk membangun konten yang produktif dan dengan kemasan baru. Ya ini kemasannya udah nggak bisa kita anak-anak kita, generasi cucu, anak cicit lagi nanti barangkali udah nggak bisa kita dekati dengan pola pendekatan lama itu. Nggak, dia hidupnya lebih banyak di depan screen kok, di depan gadget dibanding dengan secara konvensional. Baik, berikutnya dari Pak Eri Maksudi. Apa sudah ada regulasi yang mendorong berkembangnya startup lokal dan insentif-insentif apa yang diberikan? Regulasinya tadi ini bukan regulasi tapi regulasi apa insentif ya, karena kalau regulasi itu kesannya membatasi, bukan, justru menyilahkan
yang tidak boleh baru dilarang gitu. Insentifnya banyak sekali. Kita udah ada program 1000 startup, ada program digital talent, ada program mendekatkan para angel investor dengan calon startup. Udah sering sekali, dan ini yang bergerak tidak hanya pemerintah, juga dari telco operators juga punya banyak program seperti itu. Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi tujuan dari para investor atau venture capital yang banyak di dunia yang bertumbuhan sekarang. Yang penting sekarang bagaimana kita mendesain untuk solusi lokal. Boleh tiru idenya gitu, tapi seperti yang dilakukan Cina ya. Jadi dia tahu ada solusi-solusi menarik di Amerika, di Eropa, mereka blok yang itu dan buat lokal. Nah ini caranya aja, pendekatannya yang berbeda. Kalau Cina itu berani blokir untuk startup atau solusi-solusi yang hadir dari luar dan segera menyiapkan yang lokalnya. Nah kalau di Indonesia ini bermain di tengah-tengah, masih membolehkan tapi mengencourage lokalnya supaya lebih cepat untuk memberikan solusi. Jadi programnya sudah banyak. Insentifnya juga banyak, tapi kalau belum terarah mungkin iya. Jadi butuh lebih tough di regionnya ini untuk mendorong industri lokal ini. Kira-kira Baik. begitu, Pak. Berikutnya dari Pak Syarif R. Pandian nih, dari PT SIPLN Wilayah Sulawesi Tengah nih Pak. Izin bertanya, dalam pengembangan 4G sampai ke pelosok desa-desa di tahun 2022 ini, seperti yang Bapak sampaikan, prioritas seperti apa yang harus dipersiapkan oleh desa-desa tersebut? Atau apa tahapan-tahapannya sehingga tujuan pengembangan tersebut dapat tercapai? Dan mengapa tidak sekalian ke 5G ke pelosok-pelosok desa sehingga semua fasilitas 5G dapat dirasakan ke seluruh bagian Indonesia? Terima kasih. 5G ini kalau kita loncat langsung ke desa, itu isu pertama di handset. Karena handset 5G tentu masih lebih mahal daripada handset 4G. Berarti itu ada kebutuhan yang disiapkan di sisi masyarakat yang lebih besar. Yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, investasinya sangat besar. Aplikasi-aplikasi use case yang dibutuhkan masyarakat di desa juga belum sebanyak di kota besar. Tapi kehadiran konektivitas itu wajib karena itu hak dasar masyarakat. Maka starting kita itu menuntaskan dulu 4G untuk semua desa sambil melakukan learning proses di sana, memberikan masa pembelajaran bagi masyarakat di desa. Dan itu yang dipersiapkan itu terutama adalah pemanfaatannya. Jadi ketika infrastruktur hadir, bagaimana infrastruktur itu bisa bermanfaat. Jadi pemerintah harus datang ke sana dengan selain membangun infrastruktur juga membangun solusi, memberikan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat buat masyarakat di desa. Kita juga nggak mau nih buat dosa ya, buatin infrastruktur di sana ujung-ujungnya seperti tadi anak-anak hanya untuk masalah yang pendekatan-pendekatan negatif aja, pornografi dan sebagainya. Itu masa yang akan dilalui, tapi jangan lama-lama di kondisi itu. Kalau Bapak masih ingat dulu waktu kenal internet pertama, saya yakinlah generasi kita itu bapak-bapak tuh tahap-tahap awal pasti juga pernah demam yang begitu gitu. Lihat, wah ada apa sih itu? Bisa lihat ini dan itu. Tapi setelah itu kan kembali ke hal yang kepentingan dasar. Ngapain sih kita lihat-lihat barang itu karena ngabisin waktu dan sebagainya. Akhirnya produktif lagi. Nah itu masa demamnya itu pasti akan terjadi, tapi kalau bisa jangan lama-lama. Nah ini di masyarakat desa yang harus kita persiapkan yang seperti itu. Karena kita membawa sebuah teknologi yang bisa mengubah kultur masyarakat. Jadi harus hati-hati di situ. Baik, dari Pak Tandi, izin tanya dan mohon tanggapan. Seiring dengan pembangunan infrastruktur digital dari tahun ke tahun tentu diikuti oleh rusak menurunnya kinerja infrastruktur itu sendiri. Sejauh mana kualitas layanan, manajemen pemeliharaan, preventif repair yang harus dimiliki owner, dan aturan baku dari regulator infrastruktur ini? Ya,
untuk layanan, kualitas layanan itu adanya di operator. Dalam hal ini pemerintah menyiapkan aturan quality of service minimum yang harus di deliver oleh operator. Ada punishment dalam berbagai bentuk ya, denda dan sebagainya ketika operator tidak memenuhi quality of service itu. Jadi dan terjadi kompetisi. Kita mendesain agar di suatu daerah itu jangan monopoli hanya satu operator. Dengan hadirnya kompetisi, maka kita punya keyakinan aspek kualitas layanan ini akan bisa terjaga. Kompetisi di banyak layer kualitas dan juga layer tarif, supaya ada alternatif masyarakat. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kompetisi, kemudian yang kedua adalah pendekatan regulasi yang terkait dengan batasan-batasan atau minimum quality of service dan quality of experience buat masyarakat. Baik, berikutnya dari Pak Kun Wibisono. Tapi ini beberapa sudah ditanyakan sebelumnya ya. Ya. Mungkin yang nomor 3 lah ini ya. Branding yang dilakukan untuk persiapan 5G seperti apa ya? Brandingnya itu oleh operator ya. Jadi operator tuh punya branding sendiri-sendiri gitu. Ada yang mengedepankan masalah branding speed, ada yang mengedepankan branding solusi, ada brandingnya macam-macam lah ya. 5G itu hadir digambarkan dengan apa gitu. Yang paling nyata buat masyarakat tentu adalah masalah kecepatan ya. Kita download film gitu hanya sekian detik gitu sudah nggak sampai kedipan gitu udah selesai download video yang besar dan sebagainya. Itu kan mau dibangun image apa dengan 5G itu. 5G ujungnya adalah jangan antara kualitas dan tarif ini yang harus dijaga. Branding itu dibangunnya oleh para telco operators, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Sudarto Ramli. Saya setuju bahwa implementasi 5G harus didasarkan pada kebutuhan karenanya seperti tadi dijelaskan nantinya prioritas akan diberikan pada corporation atau industri. Pertanyaan saya, apabila ada industri yang membutuhkan koneksi 5G, misal untuk koneksi industrial IoT, sementara di daerah tersebut belum terjangkau 5G, apakah nantinya dimungkinkan dan seberapa cepat kira-kira koneksi itu bisa disediakan? Ya, berapa IoT ini unik ya, salah satu teknologi yang menarik ya, karena solusi terhadap konektivitasnya itu nggak terlalu besar. IoT itu lebih banyak di masalah bisnis proses. Kalau connectivity itu pilihannya banyak, bisa pakai seluler, bisa pakai apa namanya LoRa, bisa pakai banyak teknologinya, even Bluetooth dan sebagainya. Gitu. Tergantung ruas area yang mau di cover. Gitu. Kalau gitu berarti IoT yang 5G itu adalah ketika untuk model smart city, untuk kota yang membutuhkan sensor yang besar. Nah, di situ 5G perlu. Pak, ini break sebentar, Pak. Saya terima telepon. Oh ya, silakan. Ya. Halo, Mbak. Iya, gimana, Pak? Iya, iya.
Lama ini Oh ya, oke. potong-potong lagi. Oke, Bapak. Terakhir ini tadi pertanyaan Pak Sudarto Ramli. Ya, Pak. Nah, ini sudah diperlukan 5G oleh satu perusahaan, tapi di perusahaan itu ingin mengimplementasikan 5G, infrastrukturnya belum siap. Itu gimana itu? Ya, ada dua pendekatan Pak untuk kepentingan perusahaan ini. Kalau di Eropa untuk perusahaan-perusahaan maju seperti BMW, Mercy dan sebagainya itu pabrik-pabrik besar mereka sudah butuh 5G. Mereka diberikan frekuensi khusus Pak untuk membangun sendiri di kebutuhan di factory-nya dia. Tapi ini memang spesial case gitu. Kalau di pendekatan kita ini kan pendekatannya di kawasan. Kalau kawasan ini kami sedang mendorong untuk 5G awal-awal ini implementasinya di area-area kawasan industri. Kalau ada kebutuhan yang di luar itu yang belum masuk dalam roadmap dari operator, maka ya harus ada excuse ke government Pak, ke Kominfo untuk bisa membangun khusus untuk kebutuhan sendiri yang namanya telekomunikasi khusus. Jadi ada pintunya sebenarnya itu, tapi itu pintu darurat ya. Baru dibuka ketika memang benar-benar terbukti operator ya memang tidak bisa deliver di area tersebut dan kebutuhannya spesifik. Maka ada solusinya yang disebut telekomunikasi khusus, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Ismail Ibrahim. Nah, ini namanya sama ini, Pak. Pemerataan sinyal internet ke pelosok daerah Indonesia kapan, Pak? Apakah ada regulasi terkait harga internet di Indonesia? Iya, saya sudah jawab tadi kalau pemerataan sinyal ini sekarang sedang bekerja, targetnya akhir tahun 2022. Jadi semua desa sudah connected dengan 4G. Asumsinya 4G itu sudah berarti membuka ruang untuk connect ke internet. Nah, harga itu kita punya batas atas, batas bawah. Jadi kapan harga disampaikan batas atas? Kalau itu monopoli, di daerahnya hanya satu operator, kemudian tarifnya di luar kewajaran. Batas bawah diberikan kalau terjadi persaingan yang tidak sehat, sudah terjadi predatory pricing. Jadi harga yang di-deliver jauh di bawah cost. Nanti ujung-ujungnya operatornya collapse, tidak akan bisa sustain. Jadi ada floor price, ada ceiling price. Itu kewenangannya sudah ada di Kementerian Kominfo sekarang. Diterapkannya pada situational basis gitu. Jadi tarif itu kita jaga dengan dua pendekatan itu. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Pak Dirjen, bagaimana suatu provider memasuk 5G? Salah satunya di samping tidak mau kalah dengan saingan provider kompetitornya yang mulai duluan menerapkan 5G, secara ekonomi bagaimana suatu provider menghitung apakah menguntungkan masuk 5G di suatu kota besar? Ya, awalnya yang dijaga oleh para operator itu branding dulu ya. Bahwa mereka adalah operator yang tidak kalah cepat. Mereka operator yang apa namanya ready to 5G dan sebagainya, itu gimmick marketing, itu normal lah. Tapi apakah benar-benar mereka membangun dan memberikan solusi infrastruktur 5G, itu kembali ke potensi demand yang saya cerita dari tadi gitu. Apakah membangun infrastruktur 5G itu making money? Apakah bisa memberikan return investment terhadap biaya yang dikeluarkan dan seterusnya. Nah, ini sama kayak 4G dulu, ada pembelajaran, ada fase learning demand. Jadi masyarakat mulai membutuhkan 5G itu ketika sudah banyak use case yang hadir membutuhkan 5G. Drivernya misalnya masalah game. Game itu industri yang besar sekali. Anak-anak muda kita itu nanti akan keluar game-game yang baru nyaman dan enak dimainkannya kalau sudah networknya 5G. Ini adalah driver, killer content yang mendorong demand untuk membutuhkan infrastruktur 5G. Nah, itu nanti operator akan jawab. Jadi antara demand supply ini terus saling kejar-kejaran gitu. Yang mana yang duluan ya di situ seninya bisnis ya, antara demand dan supply itu. Harus balance lah. Jadi use case itu penting sekali untuk mendriver infrastruktur gitu. Kira-kira gitu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Tandi.
belakangan ini kualitas sinyal 4G Telkomsel menurun di beberapa kota kabupaten. Apakah ini indikasi manajemen pemeliharaan 4G Telkom tersebut yang tidak baik atau indikasi sedang beralih ke 5G dan meninggalkan mengabaikan layanan 4G? Ini kasus ya, kalau kasus itu perlu diteliti ya apa sebabnya menurun. Tapi secara umum kalau saya sampaikan menurun itu terutama adalah karena peningkatan traffic. Jadi ketika satu BTS atau beberapa BTS yang ada di daerah tersebut sudah demand-nya makin tinggi atau penggunanya makin banyak dan disitulah terjadi penurunan kualitas. Umumnya seperti itu. Jadi baru satu untuk melayani misalnya satu perumahan. Perumahannya makin banyak, usernya makin banyak, maka tentu BTS yang tersedia di sana udah nggak akan bagus lagi dia karena digunakan secara serentak bersama-sama. Nah, mulailah terjadi penurunan. Nah, itu biasanya tambah lagi untuk mengenhance. Kalau 5G saya rasa tidak lah. Itu penurunan 4G itu most likely karena demand yang makin meningkat. Gitu. Biasanya itu. Gitu. Baik, berikutnya dari Pak Meyanto Iko Sulistyo. Jangkauan 5G tentunya di kota-kota besar, ya 13 kota dalam slide materi ini. Bagaimana yang belum terjangkau seperti daerah terpencil, seperti kawasan pegunungan dan daerah 3T? Ya, kalau 5G itu kita kan punya yang wajibnya, yang minimalnya. 13 kota dan sebagainya itu adalah driver awal yang diwajibkan pemerintah. Karena memperhitungkan potensi ekonomi, demand, dan kebutuhan masyarakat di sana. Tapi tidak ada larangan bagi para operator untuk mulai masuk ke solusi kota-kota yang lain. Jadi kita juga mengencourage secepatnya. Tapi itu tadi kebutuhan akan meningkat ketika pengguna mulai akan membutuhkan banyak solusi yang bisa diselesaikan hanya dengan 5G. Kira-kira gitu Pak. Baik. Saya pikir tadi sudah pertanyaan terakhir, tapi muncul lagi nih Pak. Pertanyaan dari Pak Anggi Mukti. Terkait jaringan frekuensi, apakah sudah ada penataan alokasi frekuensi yang akan digunakan? Karena berita terakhir bahwa frekuensi 4G masih perlu ditata. Iya, iya nggak pernah selesai Pak. Frekuensi itu selalu harus ditata. Karena apa? Karena sistemnya berubah gitu. Jadi sekarang kita pakai frekuensi untuk 4G, dipakai untuk kebutuhan satelit misalnya, atau dipakai untuk kebutuhan maritim dan seterusnya. Besok berkembang teknologi baru, satelit yang tadi dipakai untuk sistem itu dipindahkan untuk teknologi yang baru karena lebih cocok dan sebagainya. Maka tetap harus ada proses farming dan refarming terhadap spektrum frekuensi. Nah, kita di Indonesia ingin membuat itu menjadi proses yang transparan dan cepat gitu, perubahan farming dan refarming frekuensi. Karena frekuensi ini kan sumber daya alam yang terbatas ya, yang nggak bisa, ya ini given dari Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa. Jadi tata kelolanya yang penting nih gitu. Kalau penataan nggak pernah selesai, dia harus terus dan ada regulasi internasional yang kita ikuti gitu, yang kita pandu gitu. Bukan frekuensi itu borderless gitu, bukan diatur di satu negara sendiri, tapi merupakan regulasi yang bersifat internasional. Kira-kira gitu, Pak. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir itu Pak. Ini karena pertanyaan sudah sangat banyak nih ya. Dengan ujian S3 banyakkan mana nih Pak pertanyaan? Dari tadi saya bingung nih kok kayak ujian nih Pak. Ya, ya. Baik. Luar biasa. Maka ini tadi pertanyaan banyak sudah dijelaskan dengan sangat bersemangat sekali ya. Kita pertanyaan sudah nggak ada lagi. Saya tidak memperpanjang pertanyaan lagi ya, kita akhiri aja sampai di sini. Sekali lagi saya atas nama BK Teknik Fisika PI mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dirjen SD PPI, Bapak Ismail, yang sudah memberikan penjelasan tentang transformasi digital dan juga pengembangan 5G di Indonesia. Ini yang kedua acara webinar BKTF ini. Mudah-mudahan nanti juga kalau diundang nggak bosan lagi, Pak.
Terima kasih Pak Terima Adi, kasih. Pak Nugroho, saya lihat juga ini ada pendapat Iya, semuanya. tadi ada. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf Pak, kalau ada yang kurang Pak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga Pak Palwijaya yang tadi sudah menyampaikan safety moment. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung di acara knowledge sharing BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita minggu depan ya. Sekarang kita akhiri, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa beraktivitas dengan lebih bebas lagi. Demikian, terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Ismail. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Pak. Sore, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Baul. Ya, terima kasih Pak Wahidin, terima kasih Pak. Terima kasih.